Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sejuta Kisah. Masih setiakah Anda bersama channel kami yang setiap harinya selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik untuk Anda? Nah, mudah-mudahan masih ya. Untuk kesempatan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Diganggu Penunggu Pohon Cemara. Waktu itu jam telah menunjukkan pukul 5 sore. Samsuar Hadi dan Ridwan, keduanya nama samaran, berbincang-bincang di rumah Ridwan. Samsuar Hadi bilang kepada Ridwan, "Rid, besok kita ke sekolah. Melihat pengumuman, kita lulus atau enggak?" "Baiklah, besok kita ke sekolah. Kalau lulus, kita putar-putar naik motor." Keduanya juga merencanakan kalau lulus akan rekreasi ke Tawangmangu. Adapun kendaraan yang akan dipakai adalah kepunyaan temannya, yaitu Bambang. Pukul 6 sore Samsuar Hadi pamit pulang. Pagi harinya Samsuar Hadi bangun, mandi lalu sarapan, kemudian menuju sekolahnya bersama dengan Ridwan. Kelulusan akan diumumkan pukul 10. Sampai di sekolah teman-temannya sudah banyak yang datang. Waktu itu pengumuman dipasang pada papan di depan sekolah, tepat pukul 10. Para siswa berdesak-desakan mengerumuni papan pengumuman, akan melihat nomor atau namanya tertulis pada papan pengumuman atau tidak. Samsuar Hadi dan Ridwan kelihatannya gembira menari-nari sambil bilang, "Lulus, lulus, lulus." Ternyata keduanya memang lulus. Yang tidak lulus hanya satu orang karena lama tidak masuk sekolah. Sesudah menerima pengumuman, para siswa banyak yang putar-putar kota naik motor, dan ada beberapa yang bajunya ditulisi dengan spidol. Kemudian beberapa siswa berkumpul di rumahnya Samsuar Hadi, termasuk Ridwan. Samsuar Hadi bilang kepada teman-temannya, "Mari kita minggu besok rekreasi ke Tawangmangu." Dalaji menyaut, "Oke." Yang berkumpul itu memang rumahnya ada di Yogyakarta, demikian juga sekolahnya ada di kota Yogyakarta. Adapun 4 orang yang berkumpul di rumah Samsuar Hadi, yaitu Samsuar Hadi, Ridwan, Bambang, dan Dalaji. 4 orang itu memutuskan hari Minggu akan rekreasi ke Tawangmangu menggunakan mobilnya Bambang. Pukul 6 petang mereka bubar meninggalkan rumahnya Samsuar Hadi. Hari Minggu yang dinanti-nanti sudah tiba, mereka berkumpul di rumahnya Bambang karena akan menggunakan mobil milik ayahnya Bambang. Juga ikut 3 cewek teman sekolahnya, termasuk pacarnya Ridwan, yaitu Rianti. Pukul 8 berangkatlah mereka menuju Tawangmangu. Lebih kurang pukul 10, mereka sampai di Tawangmangu. Kemudian menitipkan mobilnya, lalu mereka rekreasi menikmati keindahan alam. Di tempat itu banyak yang menyewakan kuda dan juga banyak turis yang ingin merasakan naik kuda. Hanya Bambang yang berani menyewa kuda dan menaikinya, meskipun masih dibantu oleh pemiliknya. Teman-teman yang lain takut untuk menyewa dan naik kuda. Pukul 1 mereka meninggalkan arena penyewaan kuda, lalu menuju ke rumah makan untuk makan siang. Waktu itu udaranya panas, maka mereka banyak minum. Seusai makan siang mereka melanjutkan rekreasinya di beberapa tempat. Kurang lebih pukul 5 sore, mereka menuju pemandian air terjun. Di situ banyak turis yang bersukaria, mandi-mandi dan cuci muka. Di samping itu juga banyak yang mengambil gambar, baik gambar atau foto mereka sendiri, ataupun foto keindahan air terjun itu. Mereka sibuk menikmati air terjun itu. Rianti dan Ridwan meninggalkan tempat itu tanpa sepengetahuan teman-temannya. Keduanya diam-diam pergi menuju tempat yang sepi di bawah pohon cemara, yang jaraknya kurang lebih 300 meter dari tempat pemandian itu. Tempat itu memang sepi, tidak ada seorang turis pun yang lewat tempat itu. Di tempat itu ada pohon cemara yang besar, usianya sudah puluhan tahun.
Daunnya rimbun sehingga tempat di bawah pohon cemara itu sejuk sekali. Orang yang duduk-duduk di bawah pohon itu pasti merasa senang dan bisa mengantuk. Ridwan dan Rianti duduk di bawah pohon cemara itu pada batu yang panjangnya 2 meter, lebarnya 1,5 meter. Waktu itu Ridwan merasa akan kencing, maka ia beranjak dari tempat itu menuju bawah pohon cemara kecil yang tidak jauh dari tempat itu. Kemudian ia lalu kencing. Selesai kencing, ia lalu kembali duduk di dekat Rianti. Waktu itu udara berhembus sepoi-sepoi basah meniup dedaunan, dan daun-daun di bawah pohon cemara itu tampak melambai-lambai. Ridwan dan Rianti hanya berbicara ringan-ringan saja, bicara tentang kelulusannya dan rencana akan masuk kuliah di perguruan tinggi. Lama-lama tangan Ridwan merangkul Rianti, keduanya tampak birahinya memuncak. Entah setan apa yang menyetir keduanya saling meraba-raba dan buka pakaian. Akhirnya keduanya saling berhubungan badan layaknya suami dan istri. Kemudian keduanya berbenah diri merapikan pakaiannya, lalu berjalan menuju pemandian. Namun Samsuar Hadi, Bambang, Dalaji sudah tidak ada di situ. Maka Ridwan dan Rianti mencari-cari temannya yang mereka tinggalkan tadi. Akhirnya mereka berjumpa di warung makan. Samsuar Hadi menyapa Ridwan. "Kamu kemana saja, Rid? Dicari kemana-mana tidak ada." "Aku sejak tadi duduk-duduk di bawah pohon cemara itu," Bambang bilang kepada teman-temannya. "Yuk, siap-siap pulang, hari sudah hampir gelap." Teman-temannya pun menjawab, "Oke." Kemudian semua naik mobil. Kurang lebih jarak 1 kilometer Ridwan teriak, "Waduh, perutku sakit sekali," sambil tangannya memegang perutnya yang sakit. Mereka lalu berhenti menolong Ridwan. Ada yang memijat perutnya yang sakit, ada yang menggosok dengan minyak kayu putih, tetapi penyakitnya tidak berkurang, malah menjadi-jadi. Bahkan yang sakit tidak hanya perutnya, tetapi menjalar sampai alat kelaminnya. Kelihatannya Ridwan sampai tidak sadarkan diri. Sampai rumah, keluarga Ridwan bingung melihat keadaan Ridwan. Malam hari itu pula Ridwan dibawa ke rumah sakit. Dokter pun menyarankan agar si Ridwan segera diopnam. Bapaknya Ridwan mengiyakan. Ternyata perutnya dan alat kelamin Ridwan mengeras seperti batu. Opnam 2 minggu belum berkurang, hanya perut dan alat kelaminnya yang mengeras sudah sembuh. Meskipun belum sembuh, Ridwan dibawa pulang, lalu obat jalan. Di rumah pun ia selalu mengerang perutnya dan alat kelaminnya sangat sakit. Bahkan alat kelaminnya mengecil hingga sebesar batang pensil. Atas nasihat Pak D-nya untuk menyembuhkan Ridwan, dicarikanlah orang pintar atau paranormal. 2 hari kemudian paranormal itu datang, namanya Kiai Singawahana. Ia lalu masuk kamarnya Ridwan dan menerawang raganya Ridwan. Kiai Singawahana lalu bilang kepada ayahnya Ridwan, "Pak, Ridwan diganggu jin yang masih ada di dalam tubuh Ridwan." Ayahnya Ridwan lalu menjawab, "Tolong usir saja, Kiai." Kiai Singawahana lalu mengadakan wawancara dengan jin yang merasuki tubuh Ridwan itu. Selama 10 menit, Kiai Singawahana tanpa komat kamit berdialog dengan jin yang merasuki tubuh Ridwan. Setelah selesai berdialog, Kiai Singawahana bilang kepada ayahnya Ridwan, "Pak, Ridwan dirasuki jin yang bernama Canting Kuning karena Ridwan mengencingi kepala jin tersebut dan berbuat mesum di rumah jin tersebut. Tolong Kiai, keluarkan jin tersebut dari tubuhnya Ridwan," ucap ayahnya Ridwan. Kiai Singawahana menjelaskan bahwa Canting Kuning meminta saji-sajian kemenyan hitam, bunga kantil dan melati, sate gagak, merpati putih yang hidup, dan pisang emas. Ayahnya Ridwan menyanggupi. 2 hari kemudian, malam Jumat Kliwon pukul 24.00, diadakan upacara untuk mengeluarkan Canting Kuning dari tubuh Ridwan. Saji-sajian dipasang di pojok rumah dengan menggelar kain putih. Semua syarat-syarat diletakkan pada kain putih itu. Kemudian kemenyan dibakar. Bersama dengan berkepulnya asap kemenyan ke atas, Kiai Singawahana menengadah ke langit dan mengucapkan mantra-mantra dengan bahasa Jawa.
Aku ing jeroning padang nanging dudu pandange rina, ing jeroning peteng nanging dudu petenge ratri. Panjalukmu wis tak turuti Canting Kuning, metuwa saka angganing Ridwan. Glubuk burung merpati putih yang ditali di atas kain putih itu putus talinya dan terbang putar-putar ke atas sesajian dan menyambar semua sesajian itu. Kemudian putar-putar lagi 7 kali, lalu membubung ke atas dan terbang ke arah timur. Terdengarlah suara, "Aku pulang ke Tawangmangu." Kemudian Kiai Singawahana memegang perut Ridwan dan mengusap ke bawah sambil bilang, "Sembuh." Ridwan yang berbaring di dekat Kiai Singawahana itu lalu bangkit, perutnya sembuh, dan alat kelaminnya yang sakit dan mengecil sebesar pensil juga kembali pulih menjadi besar seperti semula dan tidak sakit. Upacara penyembuhan sudah selesai, semua kembali ke ruang tamu. Kiai Singawahana menjelaskan bahwa yang mengganggu Ridwan itu adalah jin yang bernama Canting Kuning yang tinggal di bawah pohon cemara di Tawangmangu. Lalu jin itu juga marah melihat Ridwan mesum di kamar jin tersebut. Kemudian Canting Kuning waktu Ridwan berbuat mesum, dia menyebar penyakit pada alat kelamin Ridwan. Di samping itu juga menarik alat kelaminnya Ridwan hingga mengecil sebesar pensil. Sebelum Kiai Singawahana negosiasi dengan Canting Kuning, maka Canting Kuning menarik penyakit yang ditempatkan pada tubuh Ridwan sehingga sakit perutnya sembuh seketika dan alat kelaminnya juga kembali seperti semula. Kemudian Kiai Singawahana memberikan nasihat, jangan sembarangan kalau berbuat sesuatu itu. Tidak berapa lama Kiai Singawahana minta izin untuk pulang, dan ayahnya Ridwan memberikan uang jasa kepada Kiai Singawahana itu sebesar Rp500.000. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.